Jika ada pejabat merestui gereja yang semestinya tidak boleh didirikan, dosa. Kita boleh interaksi dengan non-muslim, berteman, bertetangga, partner bisnis, tetap kita silaturahim. Satu saja jangan dukung ibadah mereka. Itu saja. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Bisa bangun masjid, kenapa bangun rumah ibadah yang lain? Kasihan. Apa hukumnya kalau dia sadar dengan apa yang digunakan itu dan sebagainya, maka maaf, bisa berhukum haram dia. Paling dahsyat adalah lebih dekat ke hukum haram dibandingkan hukum makruh ya. Awas. Karena orang bisa beribadah di situ, bisa nyaman ibadahnya, bisa musyiknya nyaman, karena antum yang berikan fasilitas. Kalau antum nggak bangunkan, nggak akan jadi mereka ibadah di situ. Masyarakat Indonesia selalu dihebohkan dengan adanya pelarangan pendirian gereja. Bahkan di berbagai tempat, gereja dibakar dan ibadah-ibadah orang Kristen selalu diusik kaum intoleran. Tanpa kita sadar, sebenarnya semua ini adalah implikasi dari ajaran ustadz-ustadz yang anti-toleransi. Seperti Ustadz Abdul Somad, Halik Basalama, Buya Yahya, dan lain sebagainya. Gak percaya? Mari saya tunjukkan video mereka satu persatu di mana mereka memang terang-terangan mengajarkan untuk melarang umat Kristen mendirikan gereja. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Apa hukumnya seorang muslim bekerja membangun gereja? Syukran Ustaz. Kenapa antum nggak bangun masjid? Kalau bisa bangun masjid, kenapa bangun rumah ibadah yang lain? Kasihan. Apa hukumnya kalau dia sadar dengan apa yang digunakan itu dan sebagainya, maka maaf, bisa berhukum haram dia. Bisa berhukum haram. Paling darurat, jadi makruh dia. Paling darurat. Tapi dahsyatnya, mohon maaf, dahsyatnya apa? Paling dahsyat adalah lebih dekat ke hukum haram dibandingkan hukum makruh ya. Awas, karena orang bisa beribadah di situ, bisa nyaman ibadahnya, bisa musyiknya nyaman, karena antum yang berikan fasilitas. Kalau antum nggak bangunkan, nggak akan jadi mereka ibadah di situ. Tapi karena anda fasilitasi, karena anda kemudian bangunkan, karena anda kreasikan, bahkan nyaman dia di situ, tenang ibadahnya, anda berkontribusi akan ketenangan ibadah yang dimaksudkan. Maka kalau kita menggunakan pendekatan akidah, bukan hanya pendekatan muamalah, akidah ini penting karena menentukan bagaimana muamalah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya lebih memberikan dorongan agar anda meninggalkan yang seperti itu, karena rezeki anda sudah diatur oleh Allah. Akan diberikan, tinggal kita berikhtiar aja. Ikhtiar anda bisa milih. Kalau anda bisa memilih yang baik, kenapa anda memilih yang buruk? Cobalah tinggalkan yang demikian, cari yang baik-baik. Tapi kan Ustadz itu sangat menentukan profesi saya. Tidak, yang ngatur rezeki Allah. Cari coba, begitu anda tinggalkan, anda dapat yang lain lebih baik. Insya Allah, kalau bisa mengerjakan yang baik, kenapa anda memilih yang buruk? Paham ya? Anda bisa mendapatkan order yang baik, cari ini, cari itu, anda dapat. Jadi jangan sampai anda gunakan tangan-tangan anda untuk melakukan perbuatan yang Allah sangat tidak menyukainya. Paham ya? Tadi saya katakan bentuk makruh itu dalam suasana yang berbeda, bukan di kita. Saya katakan di sini karena kondisinya kita kebanyakan muslim, lapangan kerja banyak dan sebagainya. Ada orang tinggal di satu tempat, keadaannya tidak seperti kita. Dia minoritas, keadaannya bahkan tidak ada masjid kadang-kadang, cuma 1-2 dan sebagainya. Pekerjaan kemudian dituntut demikian, kalau tidak dia kerjakan mengancam keberadaannya. Maka dia kerjakan dengan keadaan terpaksa. Kalau yang demikian sifatnya darurat tapi jatuh hukum makruh di dalamnya. Paham? Baik. Buya mau menanyakan seorang pejabat itu seorang Islam. Tapi pejabat itu menyetujui pembuatan proposal gereja sehingga berdirilah gereja yang besar. Itu dosa enggak Buya? Itu saja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pejabat merestui gereja, ya kalau mau merestui mendirikan sebuah tempat beribadah,
yang semestinya tidak boleh didirikan dosa. Tapi kalau misalnya itu komunitas kaum Kristiani, satu kampung Kristen semuanya, ya kan? Dan tidak ada orang Muslimnya, mereka membuat gereja di situ, ya terserah. Sekarang permasalahannya membuat gereja di kampung kaum Muslimin. Ini kan mengganggu. Sebetulnya mau dibalik, di kampung orang Kristen saja, boleh nggak saya bangun masjid? Kadang-kadang kalau kita melarang pembangunan masjid itu dihebohkan kan oleh mereka. Ini orang Islam pakai surat keputusan perkumpulan ada perkumpulan kiai-kiai yang dibikin bingung sehingga nanti diminta rekomendasi untuk mengizinkan. Jadi seantara untuk mengizinkan agama-agama persatuan agama, komunikasi agama itu apa? Bukan yang ada. Jadi sekarang ada setiap kabupaten itu ada perkumpulan tokoh-tokoh semua agama di situ. Nah ini ustadz yang dibohongi ini. Nanti mereka kalau sudah ngomong dengan manis, kiai saya ingin bangun gereja di sini. Kiainya sudah terlanjur dianggap sebagai kiai toleransi, nggak enak. Iya, kiai bodoh jadi ya. Ya enggak. Islam itu jelas. Jadi kalau di komunitas kaum muslimin itu ya tidak diperkenankan. Kalau tidak ada kaum Nasrani tidak diperkenankan. Apalagi kaum Nasrani cuma 1-2. Bagaimana 1-2? Siapa yang mengisi di situ? Mestinya harus ada aturannya. Sekarang dibalik saja. Sana di tempat komunitas kaum Nasrani. Di tempat komunitas kaum Nasrani yang ada di Maluku atau yang ada di Manado yang di sana. Komunitas kaum Nasrani atau itu. Boleh enggak Al-Bahjah membuat masjid di sana? Jujur. Ya enggak boleh. Aturannya kayak begitu. Jadi aturannya sebenarnya enggak ada. Kok tidak adil itu enggak ada. Semuanya ada aturan mainnya. Makanya para pejabat yang sebetulnya kalau urusan pejabat bukan urusan gereja, urusan tempat. Jadi pejabat itu kalau masuk surga paling cepat itu sebetulnya. Surga yang pejabat paling banyak. Saya sering ngomong pejabat calon pejabat. Kalau jadi pejabat tuh surganya paling cepat. Kiai pun kalah. Kok bisa Bu ya begitu? Iya. Berdayakan itu tempat-tempat ibadah yang mulia itu. Kemudian kemaksiatan itu kau tutup semuanya. Masuk surga cepat itu. Diam dia. Saya tidak mau surga. Kayaknya ngomong gitu dia. Diam-diam itu. Itu tapi nerakanya Masya Allah paling gede kalau dia tuh. Oh nerakanya juga gede lihat. Tempat hiburan. Nah itu termasuk kayak yang ditanyakan itu. Kalau di komunitas kaum muslimin mendirikan gereja yang sudah tidak dibutuhkan maka hukumnya haram. Maka dia termasuk bagiannya. Ustaz, apa hukumnya jika ada orang muslim bekerja di proyek tapi membangun gereja atau pura atau tempat ibadah lain? Apakah sama dengan membangun patung? Sama. Jangan. Kita boleh interaksi dengan non muslim. Berteman, bertetangga, partner bisnis, boleh semua. Jadi satu kota, orang tua kalau kafir tetap kita berbakti, kerabat yang kafir tetap kita silaturahim. Satu saja jangan dukung ibadah mereka. Itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini boleh interaksi. Partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh. Enggak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Maka sebagian ditinggalkan. Kalau yang pernah melakukan maka bertaubat kepada Allah. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Adalah yang ada di surah Muhammad. Surat Muhammad ini juga dikenal dengan suratul Qital. Di ayat keempat, di potongan ayat keempat, coba dibuka. Allah mengatakan di sini, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maka penggallah leher-leher mereka. Kejam nggak? Pancunglah kepala mereka. Pertanyaan saya ialah, masihkah Anda percaya agama itu agama damai setelah Anda melihat bagaimana ajaran dan agama mereka itu dikembangkan? Tulis jawaban Anda pada kolom komentar. Yang 2 jam sampai selesai. Dibilang hari mualaf sedunia, tapi yang ada orang banyak
murtad 25 Desember. Ya, ini adalah hari mualaf dunia. Harinya yang mualaf, tapi orangnya murtad, teman-teman. Ya. Oke, ini baptisan massal sekitar 400 lebih. Wow. Ya, bantu doa. 400 lebih murtad. Wow. Ya, semuanya bisa berjalan lancar. Haleluya. Haleluya. Ini video ini sangat singkat tapi tajam sekali teman-teman ya. Tajam. Ya. Mengerti Injil itu anugerah. Menolak Injil itu pilihan dan kebodohan hakiki. Ya, saudara, tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengerti Injil dengan hati yang terbuka. Kalau hari ini kita bisa memahami kasih Kristus, ya, itu bukan karena hebat, tapi karena Tuhan beranugerah. Yesus sendiri itu yang berkata dalam Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Artinya menolak Injil bukan sekedar menolak ajaran, tapi menolak undangan kasih Allah. Dan Tuhan menghormati pilihan manusia, meski itu menyedihkan hatinya. Ya, tugas kita bukan memaksa, tapi bersaksi lewat hidup. Itu teman-teman. Nah, di sini saya mau sampaikan juga teman-teman ya, kita sudah menyaksikan bagaimana luar biasanya ya. Saudara yang terkasih, Natal bukan ancaman. Toleransi bukan dosa. Menghormati bukan berarti mengimani. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan untuk paling keras bersuara, tetapi paling nyata dalam kasih. Ya, itu tertulis di Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mari kita jaga iman dengan teguh, namun hati tetap luas gitu. Karena dunia tidak butuh lebih banyak kebencian. Dunia butuh kasih Kristus yang hidup melalui kita. Puji Tuhan untuk setiap perjalanan dan pelajaran hari ini, di video kali ini. Ya, apa pandangan kalian tentang video ini? Silahkan komen di kolom komentar. Kalau kalian sampai di titik ini, katakan di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Komen, karena ini bagian dari doa, bagian dari melayani ya, untuk orang-orang yang menonton selanjutnya di video ini akan melihat komentar-komentar kalian, doa-doa kalian gitu ya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat di kolom komentar. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa ikuti semua pengumuman kita sampai akhir. Bantu pelayanan kita. Bantu juga teman-teman, saya lagi proses operasi rawat jalan dan membutuhkan biaya. Untuk itu teman-teman yang rindu memberkati bisa ke rekening saya atas nama saya sendiri, Leonardo Sirait ya. Karena kepada siapa lagi saya akan meminta pertolongan kalau tidak melalui subscriber saya di channel ini gitu. Saya percaya teman-teman yang terketuk hatinya, saudara-saudara yang terketuk hatinya, silahkan ambil bagian ya, karena saya full time di sini gitu, di channel ini gitu. Tidak ada lagi gitu, karena dari 2016 saya sudah full time untuk melayani ya, menjadi berkat gitu.
Ini sangat membutuhkan biaya karena saya harus rawat jalan sudah seminggu yang lalu saya dioperasi. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.